warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teratan Rimba, Jumpa kembali di podcast Badak Alam. Bersama saya Dedi Wardana. Dan saya Nur Fadila Syahrawi. Salam Rimba Lestari. Tema podcast kali ini adalah Only the Brave. Oke Teratan Rimba, saat ini bergabung dengan kita juga Sri Kandi dari FRPB, yaitu Mbak Dian Cahyanti ya. Selamat datang Mbak. Nah, beliau ini adalah bidan di RSU Muhammad Nur. Nah, Mbak Dian bisa nggak diceritain di FRPB sendiri itu sebagai apa nih? Saya selaku relawan di FRPB, saya adalah di bagian bendahara. Nah, selain di bendahara, saya berada di bidang tim kesehatan. Oh gitu ya. Mbak, tahu nggak tadi tuh Kak Budi tuh cerita kalau kasnya itu mesti 0 loh. Jadi tugas bendahara tuh apa sebenarnya? Nah, ya untuk di kas relawan ini memang 0 rupiah karena memang kita dari awal kita memang untuk relawan yang berprinsip berjalan di 0 rupiah, tapi ya 0 rupiah itu kenapa kok bisa jalan, bagaimana? Nah, ini semua dari kekompakan teman-teman sendiri. Jadi mengkoordinir di masalah keuangan tuh Mbak Dian ya. Nah, terus kalau yang dari tadi apa tim medis ya? Ya. Nah, itu berarti lebih ke intern FRPB-nya sendiri atau keluar Mbak? Untuk kita di FRPB tim kesehatan itu memang kita bertujuan untuk luar, untuk menyeluruh, tapi kita juga mengutamakan Intern dari FRPB dari sendiri ya. teman-teman sendiri. Nah, di teman-teman sendiri jika kita tidak aware sama kesehatan sendiri gitu ya. kan tidak maksimal juga. Iya sih bener. Nah ini gini ya, kan sekarang nih masa pandemi tuh Mbak ya. Nah usaha dari tim kesehatan yang ada di FRPB sendiri tuh seperti apa ke internnya? Untuk teman-teman dan juga di luar juga untuk umum. Nah, namanya pasti yang pertama itu pakai masker pasti untuk menjaga kesehatan, ya imun kita harus dijaga. Apa dari pola makan, dari pola hidup kita, kebersihan kita itu juga penting. Ahli gizi tadi ada kayaknya tadi Pak Ateng ya. Ya, juga bisa. Dan juga kita dari kebersihan kita juga gitu. Karena apa? Karena kita tidak tahu kita habis makan dengan siapa. Iya benar. Karena sekarang untuk di masa pandemi ini bukan hanya yang sakit, tapi yang kita sehat aja belum OTG tentu. itu ya Nah, tadi ya, tanpa gejala OTG, ya. Tim medis tahu. Maklum. Oke lanjut, mungkin yang lebih ke kebencanaan ya mungkin ya. Silahkan Mas Dedi. Nah ini nih yang menarik nih. Di tanggal 5 September kemarin, khususnya di Pamekasan itu ada laporan kebakaran lahan yang dalam satu hari itu terdapat 2 kebakaran sekaligus di Pamekasan yang rentang waktunya cukup berdekatan. Nah ini saya sempat baca-baca tuh di media online, ada peran FRPB di situ dalam penanggulangan kebakaran lahannya. Nah mungkin Pak Budi bisa menceritakan sejauh mana sih waktu itu teman-teman ini secara cepat dan tanggap terhadap kejadian kebakaran lahan seperti itu. Oke, awalnya seperti ini. Kami memberikan awalnya ya ini awal kami mempunyai program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin awalnya. Jadi kita poin selesai melakukan pemberian bantuan kepada salah satu warga larangan Bandung yang kurang beruntung pada waktu itu. Kita berikan bantuan karena program kami itu banyak sebenarnya Mas. Jadi bukan masalah kebakaran, bukan masalah bencana. Walaupun nama kami itu Forum Relawan Penanggulangan Bencana, tapi pergerakan kami itu bukan fokus di situ saja. Jadi semua lini kita kerjakan. Jadi kayak tidak layak huni memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, ketika kita selesai memberikan bantuan kepada masyarakat itu kami pergi ke posko di Bakorwil. Sampai di posko Bakorwil, salah satu anggota kami kebetulan lewat dan mungkin selisihnya tidak sampai 5 menit lah. Jadi 5 sampai 5 menit
dengan informasi itu kebetulan anggota kami juga yang kebetulan lewat, dia standby di situ. Jadi ketika kami datang, kami melakukan pemadaman manual ya. Nah, karena areanya juga cukup lumayan ya, cukup kering dan kering. Akhirnya kita telepon pemadam kebakaran. Pemadaman manual yang kita lakukan itu memang minimal bisa melokalisir dulu. Nah, setelah itu baru beberapa menit kemudian teman-teman pemadam kebakaran datang. Kita masih melakukan penyemprotan. Kami mendapat telepon, jadi belum selesai yang di larangan Bedung ini belum selesai. Kami mendapat telepon dan dari salah satu teman kita juga kita bahwa ada di Lawangan Daya ada kebakaran. Nah, di situ saya sampaikan kepada teman-teman damkar, Anda harus isi air dulu biar kami menuju TKP berikutnya. Nanti setelah terisi air, monggo kontak saya, nanti kita arahkan lewat mana. Dan ternyata benar dugaan saya itu memang area situ memang cukup kering dan mungkin ya karena namanya juga kita tidak tahu masyarakat yang lewat, apa mungkin dari kalau yang di larangan Bedung itu karena ada masyarakat yang membakar bekas tikar tembakau, setelah dibakar ditinggal, akhirnya karena angin ini merembet. Jadi bara api yang terbawa angin itu akhirnya membuat Loncat-loncat gitu ya, api baru gitu. Nah, di Lawangan Daya ini memang cukup ekstrim juga karena wilayahnya juga cukup luas, lalu wilayahnya cukup kering, semak belukarnya cukup banyak. Nah, disinilah kita ekstra. Dan setelah kita cek di lokasi, benar dugaan saya bahwa damkar tidak mungkin bisa masuk dari jalan itu, jadi harus memutar. Nah, ketika kami melakukan pemadaman bersama teman-teman dan alhamdulillah warga juga cukup sigap ya memberikan bantuan kepada kami untuk melokalisir api. Nah, disitulah akhirnya kita memang sih banyak masyarakat yang membantu, cuman mungkin dari teknik mereka masih belum bisa memadai seperti rekan-rekan kami. Tapi di situ kita sudah cukup bersyukur. Artinya kemauan masyarakat agar itu tidak melebar ke pemukiman itu sudah cukup kita apresiasi. Dan setelah kita beberapa menit damkar datang juga, karena damkarnya memaksakan diri untuk masuk, akhirnya saya keluarkan dulu, kita putar dari jalan Stadion Gang 9. Jadi kita memutar lagi. Akhirnya ya sempat pro kontra lah, karena di situ ada pembangunan jalan paving, memasang paving, pro kontra di masyarakat. Kebakaran ini dengan cara apapun tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Nah, akhirnya kita terobos tetap masuk. Alhamdulillah teman-teman juga cukup sigap, teman-teman juga langsung berkolaborasi dengan teman-teman pemadam dan akhirnya api bisa dipadamkan. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama Mas Dedi. Ini dulu kemarin lusa. Ini ada kemarin ya Mas Rizal ya, mungkin kemarin ini ada 2 kejadian juga. Jadi ada di Lawangan Daya itu lagi. Jadi di Lawangan Daya itu lalu di Jalan Cokroan Pujo di belakang Sepawai Nasib. Nah ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat. Namun alhamdulillah masyarakat juga sekarang mulai sadar. Karena kita harus akui ya, masyarakat ini sekarang ini mau bergotong royong ketika sudah ada bencana. Nah, ketika bencana ini terjadi, masyarakat tergerak untuk bergotong royong lagi. Nah, harapan saya, walaupun bencana tidak ada, gotong royong ini tetap harus kita tingkatkan. Misalkan, ini kita prediksi yang saat ini ya, habis kebakaran lahan, hutan dan sebagainya. Nah, kita juga perlu antisipasi bencana lanjutannya. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan ulang untuk memberikan edukasi lagi kepada masyarakat. Karena begini Mas Dedi dan Baik, tahun 2018 kebakaran lahan dan hutan di Pamekasan itu
sekitar 168 kalau tidak salah. Tapi 2019 alhamdulillah sudah turun. Caranya bagaimana? Ya kita berusaha. Jadi kita masuk ke desa-desa, kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman. Alhamdulillah penurunannya cukup signifikan. Jadi 2019 itu hanya 50 sekian dari 168. Sepertiganya ya. Ya, sepertiga. Alhamdulillah kita tidak mau bilang itu suksesnya kami, enggak. Tapi itu suksesnya Pamekasan. Karena nggak ada apa-apanya kami dibanding dengan keselamatan masyarakat. Iya sih Pak. Terus tadi kan saya dengar ini ya Pak, apa tadi yang secara manual tadi? Pemadaman secara manual ya. Nah itu caranya seperti apa Pak? Nah, oke, begini. Ada beberapa tempat yang memang tidak bisa dipadamkan dengan alat pemadam. Nah, kita mencoba meminimalisir. Jadi kami kalau memang akses jalannya tidak bisa dilalui dengan damkar yang lumayan besar, kita sudah siapkan seperti yang Mas Juli Gunawan tadi katakan, kita siapkan damkar itu. Kalaupun itu tidak bisa, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan pemadaman manual. Artinya minimal kita bisa melokalisir api yang besar, kita padamkan. Tuh. Jadi kita pakai banyak cara. Pertama dengan ranting kayu, dengan ranting pohon yang masih ada daunnya, itu cukup efektif ya. Nah, yang kita coba lagi, ini sudah kita coba, kita pakai hand spray. Hand spray yang Ya. kecil yang buat makannya burung? Enggak, itu minumnya yang burung? yang lumayan besar. Oh. Yang isinya 16 liter. Yang digendong itu. Ya, yang digendong. Jadi ada yang digendong. Kira. Ya, kalau orang pertanian pasti tahu itu pasti ada. Tapi karena kalau kita beli yang bag yang dari plastik itu lumayan. Yang memang 3 juta khusus lebih. untuk Ya, apa, portable. ya, yang untuk portable itu lumayan Mas. Jadi itu sudah 3, sekian juta. Kalau pakai itu masih lumayan, itu masih anggaplah maksimal 1 juta. Jadi kita gunakan potensi yang ada untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Berarti ini cara yang termudah ya Bentuk modifikasi dan Ah, adaptasi lah. Iya, Jadi benar. bagaimanapun kondisinya, kejadiannya, kita tetap harus bergerak Pak ya. Ya, betul. Kita tidak boleh menawar. Kalau istilahnya kebakaran, lalu banjir dan sebagainya, kita tidak ada tawaran, kita harus tetap bergerak. Seberapapun kesiapan kita, karena mohon maaf ya, relawan itu bukan kayak saya. Kalau saya punya aturan, misalkan di kantor, Bapak PNS sudah ya. ya. Tapi begini, relawan itu yang siap pada saat itu harus bergerak. Jadi Tanpa diperintah ya Pak ya. nah, itu makanya kemudahan kami untuk menerima teman-teman menjadi relawan itu adalah syarat mutlaknya punya jiwa kemanusiaan. Titik itu. Kalau masalah spesifikasi itu bisa diarahkan. Jadi mau di bidang apa itu tidak bisa. Jadi empatinya lebih tinggi lah Iya. dibandingkan yang lain gitu Itulah ya. kira-kira. Oke nih Pak, tadi kan kita ngomongin tentang kebakaran ya Pak. Nah kebakaran itu sendiri kan banyak dampaknya, terutama kan kadang banyak korban juga, terkadang nih Pak ya. Nah tidak menutup kemungkinan juga, jadi bukan orang yang ada di daerah itu, tapi petugasnya sendiri yang terkena, jadi korban juga gitu akhirnya. Nah dari FRPB itu kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sebelum ke lapangan maksudnya gitu Pak, jadi APD-nya. Bisa dijelaskan Pak? Oke. Berkaitan dengan terjadinya beberapa kasus kebakaran, kita melihat memang sangat miris ya teman-teman pemadam kebakaran. Ini memang termasuk kami. Kami ini punya satu setel baju tahan api, tahan panas ya. Jadi dia juga khusus penggunaannya. Jadi nanti kita
kejadian apapun itu, jadi bencana apapun itu harus ada satu komando. Nah, berkaitan dengan itu memang teman-teman sudah saya bekali bagaimana tekniknya. Jadi kalau anginnya ke barat, kita jangan ada di baratnya api. Berarti kalau anginnya ke barat kan angin dari timur, jadi kita harus ada di sebelah timur titik api. Itu yang harus. Lalu yang kedua, ketika ada kebakaran juga kita harus melihat sekelilingnya ada kayu terbakar apa enggak. Lalu pohonnya itu tinggi apa enggak? Roboh gitu. Nah, kalau itu roboh bisa jadi seperti yang tadi. Kejadian yang ada di beberapa kejadian yang memang di Jawa ya, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur juga ada yang sempat memakan korban. Nah, ini yang dikhawatirkan kan ketika kita memberikan instruksi itu tidak bisa terdengar karena pertama faktor alamnya, Iya. kedua kepanikan, karena kita tidak memungkiri panik itu pasti ada. Jadi cuman bagaimana kita bisa meminimalisir rasa panik itu. Nah, untuk APD-nya sendiri ya, untuk APD-nya sendiri memang kita sudah lengkapi minimal. Jadi ada beberapa tahapan APD sama dengan kasus pandemi sekarang, ada beberapa tahapan. Jadi kalau kita tidak langsung bersentuhan dengan panas, tidak menerobos panas, kita bisa dengan baju biasa, lengan baja. Tidak lupa juga pakai helm. Tapi ya kalau di masa pandemi aturannya juga ditambah. Ya, pakai masker. Padahal, mohon maaf ya, saya tidak mau ngomong Susah, orang Pak. lain. Saya sendiri ketika di larangan beduk itu mungkin teman-teman melihat saya hampir pingsan. Kenapa? Saya pun dikritik oleh teman-teman. Nggak ada masalah saya dikritik. Akhirnya saya turunkan masker. Kenapa? Asupan oksigen yang saya terima itu tidak sesuai dengan tubuh saya. Nah, ini mungkin orang medis bisa menjelaskan, nanti kayak Mbak Dian bisa menjelaskan. Karena ini tidak mudah, kita berhadapan dengan asap itu tidak mudah. Jadi memang ada beberapa yang harus yang mohon maaf ya, kalau di aturan pandemi itu tidak boleh, tapi kita paksakan. Karena yang di larangan bedung itu apalagi apinya cukup dekat, kita memadamkan dengan teman-teman itu sudah berusaha. Ternyata apa? Saya yakin di bawah api itu ada benda yang sulit untuk dipadamkan. Ternyata betul. Di situ ada tumpukan Jerami? ban. Bukan cuma jerami. Kalau jerami enak, kita urai udah padam. Tapi kalau ban itu kan tidak bisa diurai. Nah itu yang habis dari itu kita udah berangkat lagi ke tempat lainnya. Wah, asapnya sudah bukan main, panasnya bukan main. Nah disitulah kadang ya untuk menyiasati, saya kadang agak menjauh dari teman-teman, agak menjauh juga dari warga untuk sekedar menghirup oksigen. Jadi kita menjauh dari asap dulu, baru kita beri. Nah, itu yang memang agak riskan kalau saat ini. Dan tidak lupa juga ketika kita melakukan penyemprotan, kadang masyarakat tidak paham. Dikiranya ketika ada mobil pemadam kebakaran, megangnya hanya biasa. Nah ini, cuma megang kayak gitu. Ini sudah saya buktikan beberapa kali. Cuma megang kayak gitu. Padahal ketika torsi mesin dinaikkan, maka daya semburnya juga Iya, besar, kuat. bobotnya juga lebih Berat. berat. Nah ini ya. Jadi perlu teknik khusus Pak ya. Ya, memang teknik khusus itu perlu kita lakukan. Makanya dengan kepada teman-teman yang sudah terbiasa dengan firefighter ini, kita memang berikan pemahaman khusus ya. Jadi memang tidak mudah. Menjadi mereka tidak mudah karena saya sudah Tidak boleh mengalaminya. diremehkan Ya. pekerjaan. Jadi pekerja cuma kayak gitu. Ketika satu saat kita suruh megang, ternyata dilepas. Nah, ketika dilepas Nggak itu kuat. sebenarnya lebih berbahaya. Kena Ya. sembur orang ya Pak. Itu nozzle depannya itu kan besi. Nah, kalau itu bergerak tidak terkontrol, bisa jadi kalau kena kepala, insya Allah Malah jadi senjata makan tuan. senjata Beneran makan ya? Tuhan lah ya. Tuh. Waduh. Makanya itu Mbak yang kalau APD kita memang masih terbatas karena memang APD untuk teman-teman pemadam ini memang lumayan. Satu set baju dari helm sampai sepatu itu 10 juta. Sebelum kita Ya. lumayan Pak. Nah ini
seperti itu. Oke, begini, memang asuransi ini baru kami lakukan ketika masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini karena memang cukup riskan ya. Jadi kita bergerak kemana-mana, melakukan pemadaman api juga beberapa kali kejadian di Pamekasan ini. SPBU terbakar, rumah terbakar, warung terbakar. Kejadian di masa pandemi ini 2 SPBU hampir terbakar ya. Jadi bukan SPBU-nya yang terbakar, di SPBU itu dua kali kejadian. Rumah juga sudah cukup banyak juga yang terbakar. Terakhir warung. Memang di antara teman-teman yang aktif ya, yang aktif. Jadi saya garis bawahi dulu yang aktif karena tidak semuanya mendapat asuransi. Kurang lebih 17 orang itu sudah diberi asuransi. Jadi udah terjawab nih ya Mas ya. Iya. Jumlahnya relawannya 17 ya Pak? Enggak. Oh enggak ya? Itu yang aktif ya? Makanya begini, untuk jumlah total relawan di FRBP itu ada 50 orang. Lumayan ya Pak. Sekarang sudah ya begini, relawan itu Tidak hanya di Pamekasan aja ya Pak, tersebar. yang ada di Pamekasan itu ada tersebar sebenarnya. Jadi ada tambahan juga sekarang menjadi 60 sekian. Ya sekian. Karena kita ada rekan-rekan Sampang yang bergabung dengan kami. Jadi di Sampang itu sudah ada FRBP juga. Tapi wilayahnya Sampang, badan hukumnya Menginduk ke masih, sini. menginduk ke Masih Pamekasan. berafiliasi Iya, dengan afiliasinya tetap ke FRBP Pamekasan. Ya, jadi tetap afiliasinya Pamekasan. Tapi kita sudah membuka keran-keran untuk di sana. Jadi kami sudah membantu untuk menghubungkan dengan Dinkes, menghubungkan dengan Damkar, menghubungkan dengan BPBD-nya di sana. Kita sudah support mereka. Tinggal bagaimana pergerakan mereka. Jadi kalau memang butuh personil dari Pamekasan, kami siap untuk Saling support ya Pak ya. saling support. Luar biasa nih udah FRBP ini, jadi tidak hanya bergerak di Kabupaten Pamekasan saja, juga memberikan inspirasi kepada yang lain, relawan-relawan lainnya, khususnya di Kabupaten Sampang Pak ya. Dan harapannya nanti bisa semadura ini ada relawannya lah, ada organisasi relawan. Nah ini kita sekarang kembali ke bagian tadi bicara tentang korban dari Karhutla. Nah Mbak Dian ini kan kebetulan profesinya seorang bidan dan juga tenaga medis, jadi setidaknya mempunyai dasar-dasar medis. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Mbak Dian itu khususnya di intern mengenai transfer knowledge-nya untuk mempersiapkan teman-teman ini? Jadi di saat kejadian kebakaran hutan dan lahan itu, teman-teman selain melakukan pemadaman juga dibekali di pertolongan pertamanya. Nah, ini Mbak Dian sejauh mana memberikan pembekalan kepada teman-teman khususnya di pengetahuan pertolongan pertamanya khusus di kebakaran hutan dan lahan. Untuk pada pertolongan pertama ya, kesehatan pada saat ada kebakaran hutan. Nah di sana tim PP nih ngapain? Nah, bukan hanya tim entah pemadam kebakaran dan tim lainnya, tim PP juga di sana juga punya banyak tugas. Nah tugasnya ngapain? Nah pada saat di kebakaran hutan kita
lebih mencederai korban, bukan lebih korban kecil cedera korban. Seperti itu. Nah, ini menariknya ya. Jadi di FRPB itu kita kan dari berbagai macam profesi ya. Selain juga ada bidan. Nah, ini juga ada dokter juga di kita Pak ya. Jadi intinya yang juga bisa memberikan pembekalan mengenai pertolongan pertama tadi. Jadi memang cukup komplit lah di FRPB itu. Nah, itu sangat menarik. Apalagi di situ juga ada yang saya penasaran di FRPB itu ada bidang advokasi. Kita mau ngapain ini advokasi ini Pak? Oh iya, ini tadi Pak. Unik ini. Pak Budi Advokasi cerita dalam tentang advokasi. bidang kebencanaan tuh apa sih perannya Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, begini. Kita tidak memungkiri ya pada suatu kejadian kita dipermasalahkan oleh orang yang kita bantu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri dan ini terjadi. Tapi bukan di Pamekasan ya. Ketika teman-teman SRPB Surabaya provinsi memberikan ada kecelakaan di satu jalan di jalan umum. Kebetulan yang kecelakaan itu dia memakai baju. Nah, karena naluri kemanusiaan itu dipinggirkan. Ternyata ketika dipinggirkan, ambulan datang dibawa ke rumah sakit. Ternyata timbul masalah di situ. Keluarganya tidak terima karena dibantu oleh orang laki. Nah ini akhirnya laporan itu masuk ke ranah hukum. Nah disitulah pentingnya bidang advokasi ya. Jadi teman-teman juga saya bekali juga, kalau orangnya masih sadar, kita akan membantu lebih baik. Tanyakan, bolehkah kami membantu? Nah itu pertanyaan pertama. Jadi Jika Oh, masih gitu sadar. ya? jika masih sadar, kalau tidak sadar tidak bisa. Kenapa? Harus. Berkaitan dengan sertifikasi tadi. Ya, jadi kita kembali lagi ke sertifikasi. Tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi gimana Anda ketika ada kecelakaan seperti ini? Apa langkah Anda? Maka pertanyaan pertama, dan ini berlaku internasional, ketika orang itu masih sadar, tanyakan, bolehkah kami bantu? Ini aku baru tahu sekarang. Ya, itulah Benar. fungsinya. Makanya bidang advokasi itu mengadvokasikan teman-teman relawan yang dipermasalahkan ketika melakukan bantuan atau pertolongan pertama. Bahwa penanggulangan bencana itu tidak melihat gender, tidak melihat usia, tidak melihat tempat, tidak melihat latar belakang mereka. Jangan sampai penanggulangan bencana itu, oh karena saya tidak suka misalkan ya, oh saya nggak suka dengan Nggak jadi deh, aja, gitu. nggak usah dinolong. Nah ini nggak boleh. Jadi nggak ada. Milih-milih nolongnya gitu. Jadi Tidak melihat latar belakang nggak usah. korban. Ya, jadi suku, bangsa, ras, agama dan sebagainya kan kita kesampingkan. Bantu dulu. Jadi niat baik kadang nggak berbalas baik juga ya. Nah, ini perlu pemahaman kepada semua masyarakat bahwa setiap penanggulangan bencana itu kita tidak, memang ada prosedur yang harus dilalui dan itu sudah diatur gitu. Jadi perlu pemahaman dari masyarakat bahwa tidak semua apa yang kita lakukan itu tidak berdasar gitu. Betul, gitu, Pak, ya. Jadi semua itu sudah ada aturannya lah seperti itu. Nah ini kita balik lagi Mbak Dian nih, kita bicara karhutla sekarang. Kalau tadi kita bicara mengenai saat kejadian PP lah. Nah biasanya di karhutla itu ada dampak yang ditimbulkan ya. pasca, terutama masalah trauma lah. Nah trauma terutama untuk anak-anak itu seperti itu. Nah bagaimana nih cara Dian dengan kawan-kawan ini seperti memberikan trauma healing lah, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Mbak Dian. Untuk trauma healing ini untuk anak itu sebenarnya lebih mudah kalau untuk anak-anak. Karena apa? Kalau yang ini untuk tahap akhir ya, tahap akhir itu tugas kita. Nah, untuk anak-anak itu kita bisa ngajak mereka bermain, itu bisa untuk anak-anak. Ngajak mereka nyanyi-nyanyi, entah membuat hal yang positif, yang bisa menstimulasi anak. Contohnya kayak apa ya? Omongan kasarnya itu menghipnotis mereka
kita harus bisa masuk ke dunianya orang-orang itu sendiri. Kita bagaimana mengerti, jangan langsung kita mau menenangkan tapi bersifatnya memaksa, tidak. Tapi kita harus bisa tadi Karakternya mungkin ya. lebih tahu. Nah, bagaimana cara melihat karakter mereka? Kita kan tidak tahu orang satu-satunya. Nah, begitu kita ajak bicara pelan-pelan, itu bisa Konseling ya mungkin ya. seperti itu, konseling yang baik dan masuk ke diri mereka sendiri, kehidupannya mereka, baru kita bisa masuk. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk cepat merubah sikap mereka, karena hal trauma itu sangat sulit untuk dirubah sebenarnya. Kalau kita Baperan bersama-sama gitu. tugas, ya Kalau sekarang tuh kita baperan. harus bisa mengerti juga. Juga bisa mengerti mereka. Itu kan tadi tentang karhutla ya. Otomatis Pak, gini Pak, sebelum ada kita tahu nih, sebelum kita tahu karhutla itu terjadi, nah itu bagaimana caranya FRPB itu tahu gitu loh Pak? Apa info dari masyarakat atau ada aplikasi yang dipakai kayak gitu Pak? Oke. Dunia penanggulangan bencana ini sebenarnya terbangun dengan beberapa sistem. Jadi kalau sudah kita membangun jaringan, ini kita lebih mudah. Jadi aplikasi yang paling murah dan paling mudah cepat itu adalah membangun jaringan. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Kebetulan saya dari 2012 sudah membuat jaringan di berbagai kecamatan di Pamekasan, dan itu tetap efektif digunakan, dan di situ juga ada grupnya. Jadi ada beberapa grup yang bisa diikuti. Jadi ketika ada suatu kejadian itu langsung yang melihat di situ, yang tahu di situ itu langsung bisa lewat WA group, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram. Karena itu sudah saya bangun, sudah terbangun sudah agak lama. Jadi itu yang lalu berkaitan dengan itu, kita juga tidak boleh melupakan teknologi. Kita memang proses-proses itu memang ada satu sistem yang terintegrasi. Jadi sekarang malah ada yang lebih mudah, murah, cepat. Oh betul Pak. Nah, jadi beberapa hari yang lalu teman-teman ini sudah di FRPB ya, sudah kita bekali dengan peta bencana ID. Peta bencana ID. Jadi kita bisa lewat Messenger, bisa lewat Telegram, bisa lewat IG, bisa lewat Twitter. Jadi ketika kita berjalan, siapapun, jadi kita berjalan lalu lihat kok asap ini beda dengan lainnya. Jadi tinggal buka peta bencana.id, kita dikirimin satu link, kita buka linknya, kita foto, kita kirim. Nah, di situ orang-orang yang sudah terintegrasi, kayak misalkan saya itu bencana apapun bisa membaca dari peta ID. Jadi ada server yang memberitahukan kepada kami bahwa di situ ada asap yang mungkin tidak seperti biasanya. Di tempat itu ada kebakaran yang rumah, lahan dan sebagainya. Nah, malah yang lebih simpel lagi, ini lebih murah, mudah, cepat. Ini langsung di situ. Kalau misalkan kebakaran lahan dan hutan itu asap dan kebakaran lainnya itu bisa 12 jam. Jadi setelah 12 jam itu akan hilang dengan sendirinya. Itu umum ya Pak, bisa Umum. diakses umum. Bisa diakses umum. Itu mudah, dan beda lagi nanti kalau sistem pelaporan itu beda lagi. Karena sistem pelaporan itu harus lengkap. Makanya teman-teman yang tadi tersertifikasi dengan pengumpul data itu fungsinya juga seperti itu. Jadi tidak semudah cuma mengumpulkan data, enggak. Jadi kita tanya daerahnya di mana, koordinatnya berapa, lalu luas daerahnya berapa. Walaupun itu hanya berupa perkiraan, gitu. Jadi di situ akan beda lagi. Jadi membangun jaringan itu adalah hal yang paling murah, paling cepat untuk kita untuk mengetahui lokasi terjadinya kebakaran. Selain itu, untuk mengetahui peta kebakaran tempat-tempat yang ada kebakaran, ada kejadian entah itu kejadian apapun, kita bisa membuka Inaris Personal. Anda bisa diunggah nanti. Tapi itu pun semua itu tidak akan
tempat kebakaran lahan dan hutan kita tinggal buka 8. Hotspotnya. Jadi hotspot 8, jadi kita buka di mana? Di sini. Tapi kita selalu berusaha untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi banyak aplikasi yang kita gunakan. Jadi ada kayak tadi petabencana.id itu memberikan kita lokasi, lalu 8, lalu ada kalau BNPB itu Indra, lalu ada Inaris Personal. Nah ini, nah kalau pelaporan beda lagi. Kalau pelaporan sudah bukan kita lagi, jadi sudah kembali ke basic saya kalau laporan. Jadi misalkan saya Mas Dedi, nanti pelaporannya seperti apa, beda versinya. Jadi saya dengan Mas Dedi pasti akan beda versinya. Tuh. Ini kan juga di sehari-harinya berdinas di BPD Pamekasan ya. Jadi memang sudah paham lah operasional prosedurnya, apa yang harus dilaporkan. Namun setidaknya kawan-kawan di FRBB ini kan juga diberikan pemahaman mengenai pemahaman pola keuangan atau spatial thinking yang tadi disampaikan, bagaimana memanfaatkan teknologi pemetaan seperti itu untuk mendukung kegiatannya teman-teman. Jadi tidak hanya mereka membuat laporan, tapi dia juga bisa menyajikan spatial thinkingnya tadi melalui pemetaan, seperti pemetaan kejadian bencana ataupun kejadian tempat-tempat rawan bencana seperti itu. Mungkin Pak Budi ya. Yang sudah diberikan kepada teman-teman ini untuk dibekali saat melakukan giat di lapangan. Ya, makanya ini mungkin Mas Didi nanti yang ke masyarakat kita akan memberikan Inaris Personal. Jadi biar masyarakat dengan teknologi yang dimiliki sekarang, dia bisa tahu dia berada di daerah rawan bencana apa enggak, gitu loh. Tadi bicara lambang, tidak semua teman-teman itu lambangnya itu sama. Yang sama itu paling RBB nama ya. Tapi tidak sama. Saya tidak bisa pakai lambang seperti Mas Ati, tidak boleh. Saya tidak punya sertifikatnya. Kalau masalah sertifikat, masalah anunya saya boleh. Tapi kalau itu dengan sertifikat. Makanya tidak sembarangan orang langsung masang label rescue, langsung masang label ini. Tidak sembarangan. Ya kalau yang baca izin mungkin. Mode itu Pak, fashion. Oh, itu boleh. Jadi memang perlu dipastikan itu saat kita menggunakan atribut itu harus memang benar-benar sesuai kompetensi. Ya, betul. Jadi saya mohon maaf kalau sertifikat saya dikeluarkan mungkin cukup sertifikat gitu. Tapi kita bukan masalah bicara sertifikatnya, kita bukan bicara sertifikat saja, kita bukan bicara asesmennya. Semuanya itu batas. Tapi bagaimana kita mengabdikan diri kita, itu yang paling penting. Nah, Pak Budi, ini di dalam dunia kebencanaan itu saya pernah mendengar tuh istilah pentahelix. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Budi, apa sih pentahelix itu? Ya, begini. Mungkin dari awal saya jelaskan. Pertama yang digagas oleh BNPB itu adalah segitiga biru. Jadi segitiga biru itu adalah peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya, ini memang mengadopsi ini aslinya segitiga ini biru karena kita tidak boleh sama karena di BNPB dan BPBD itu juga berbadan hukum logonya. Kita dapat. Jadi segitiga biru itu adalah bagaimana peran dari ketiganya, dalam tanda kutip ketiganya, jadi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Relawan di mana? Relawan itu adalah bagian dari masyarakat. Sekarang berkembang lagi dengan pentahelix. Sama, hanya ditambah juga dengan dunia usaha, masyarakat, lalu media, akademisi. Nah ini, bagaimana kita sandingkan semuanya. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi apa tadi pentahelix? Jadi konsep pemerintah saya simpulkan bahwa pentahelix itu merupakan sebuah sinergitas. Ya. Yang pertama adalah pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat. Khususnya media nih. Karena sekarang itu dalam membuat panik ya, istilahnya kayak gitu ya. Informasi hoax. Ya. Jadi perlu adanya sebuah kecerdasan
kecerdasan dan kesantunan dalam menyampaikan informasi, Pak, Informasi, seperti itu. benar, Bang. Nah, itulah mungkin perannya pentahelik ini seperti itu, terutama hal-hal yang mungkin di dunia kebencanaan tuh sangat riskan lah. Informasi-informasi yang dikeluarkan oleh media seperti itu. Maka oleh karena itu diperlukan sebuah sinergitas pentahelik ini untuk juga mengajak media itu memberikan informasi yang baik, tepat dan benar kepada Betul. masyarakat. Seperti itu, Pak ya. Betul. Yang di FRPB itu sangat komplit sekali lah. Konsep pentahelik itu semua sudah diterapkan lah, mulai dari pemerintah, unsur pemerintah, bagaimana FRPB itu bersinergi dengan pemerintah. Yang kedua, dunia usaha. Saya pasti di FRPB itu pasti ada tuh salah satunya yang pengusaha. Akademisi pasti ada juga, Pak ya. Itu juga menjalin di beberapa perguruan tinggi di Pamekasan juga ada anggota FRPB, dan ada juga media tadi yang sudah disebutkan, dan masyarakat, keterlibatan masyarakat sendiri ya di situ. Jadi sudah cukup bagus penerapan konsep pentahelik itu sudah diterapkan dengan bagus oleh FRPB seperti itu. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan relawan yang tergabung di FRPB Pamekasan ya. Nah, ini di akhir acara kami ingin dari FRPB Pak menyampaikan pesan untuk masyarakat ya, terutama pada bagian karhutla-nya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Didi dan Nai. Pesan kami dari Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan kepada masyarakat, di saat pandemi seperti ini, kita tidak memungkiri masih ada terjadi kebakaran lahan dan hutan. Nah, untuk masyarakat dimohon kesadarannya untuk tidak membakar sampah sembarangan. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Andai pun, mohon maaf ya, kalau harus membakar sampah, tapi kami tidak menyarankan untuk membakar sampah ya, karena ada pro kontra. Kalaupun harus membakar sampah, minta tolong untuk ditungguin. Jadi pastikan setelah sampah itu terbakar habis disiram, karena bara api yang masih tersisa ketika terbawa angin masih dimungkinkan untuk menjadi api yang baru lagi. Nah, yang kedua, yang selanjutnya juga dimohon kepada masyarakat ya, karena masyarakat itu biasanya kalau punya sapi, punya kambing, itu biasanya kalau sore, jadi menjelang sore, itu biasanya di sekitarnya membakar sampah dengan tujuan untuk mengusir nyamuk. Nyamuk. Nah, kebanyakan yang terjadi di Pamekasan ini, sak kandang-kandang, sak sapinya ikut terbakar. Ini ya, Pak? mengapa? Karena ketika mereka membakar itu untuk mengusir nyamuk, ditinggalkan ada angin yang cukup kencang, bukan menjadi asap tapi menjadi api. Nah, ini yang berbahaya. Jadi dimohon kepada masyarakat kesadarannya untuk tidak membakar sampah sembarangan, membuang botol rokok sembarangan, juga membuat penghangat untuk hewannya juga terus dijaga, karena keteledoran itu yang menyebabkan banyaknya kebakaran lahan dan hutan. Ini tidak perlu kita pungkiri, karena di Pamekasan ini khususnya ya, di Pamekasan kebakaran lahan yang disebabkan oleh faktor alam ini bisa belum ada. Oke, Tritan Rimba, itu tadi himbauan ya dari FRPB, jangan sampai teledor ketika membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Nah, untuk berikutnya nih kita mau ingin meminta kepada Sri Kandinya FRPB untuk menyampaikan iya. pesan-pesan bagaimana sih kita biar stay healthy, tetap sehat, terutama di era pandemi ini. Seperti itu. Silakan Mbak Dian. Untuk pesannya untuk masyarakat dulu ya. Untuk masyarakat intinya kalau terjadi kebencanaan, satu, kita tidak boleh panik dulu ya. Nah, kepanikan kita harus dikurangi. Kalau kita tidak bisa mencari solusi, kita minta bantuan orang lain. Intinya itu untuk masyarakat. Nah, untuk teman-teman serta petugas lainnya. Nah, ini kita di area pandemi ini kita harus menjaga diri kita sendiri. Sebelum kita membantu orang lain, kita harus menjaga diri kita. Karena apa? Jangan sampai kita yang membantu akan menjadi korban. Nah, untuk di area pandemi kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, kita dengan
Jadi kita harus komplit. Kita harus menjaga kesehatan kita, istirahat kita cukup. Ya mungkin istirahat kita hanya sedikit, tapi setidaknya Quality-nya dijaga. Nah, bisa dengan entah kita jalan di pagi hari, itu bisa setidaknya kita dalam 1 minggu 2 kali bisa olahraga. Olahraga bukan hanya olahraga dengan olahraga berat, tapi setidaknya kita bisa bergerak, bisa mengeluarkan jalan kaki, bisa seperti itu. apa itu pokoknya gerak-gerak badan aja gitu. Nah ini Pak, tadi saya tahu nih ya, tiap organisasi itu kan punya ini ya, yel-yel biasanya tuh Pak untuk menyemangati para anggotanya. Nah kalau FRPB itu punya nggak? Begini, sebenarnya spesifikasi yel-yel itu kita ada. Jadi kalau dari sisi kebencanaan itu memang sudah banyak ya, tapi kalau di kami itu memang ada beberapa yel yang kedua. Jadi pertama kami kesan kami itu untuk kepada masyarakat itu kami bersatu bersinergi untuk peduli. Lalu untuk kebencanaannya memang Tagline-nya lah. ya tagline-nya bersatu bersinergi untuk peduli. Itu yang kami harapkan, karena kami ingin semuanya itu bisa terakomodir. Lalu juga tidak lupa kami juga ada salam tangguh, salam kemanusiaan. Itu memang yang harus kita lakukan. Jadi kita berusaha untuk tetap tangguh dan tetap untuk memikirkan kemanusiaan. Boleh dicoba nih Pak yelnya Pak, salam tangguh, salam kemanusiaan, nanti biar bisa diikuti oleh teman-teman yang lain nih. Di studio kita nih banyak nih pasukannya Pak Budi di belakang. Halo. Ayo kita beryel-yel. Ayo Kalau yel kita coba bareng. Pak Budi. Pakai salam yang mana nih? Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke. Ada gerakannya Pak mungkin? Kalau salam tangguh, Oh, gini aja. Oke, di komando 1, 2, 3. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Nah, kita kan hari ini sudah kedatangan teman-teman yang luar biasa ini. Sudah berkenan hadir di podcast kita. Dan kita mau ngasih kenang-kenangan untuk mereka. Sederhana aja, kita mau ngasih kenangan-kenangan Iya. dari kita. Mohon diterima ya Pak. Pak, ya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Baik rekan rimba, demikian podcast kita kali ini yang bertemakan Only the Brave. Jangan lupa like dan share-nya, kemudian di subscribe ya biar tidak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Salam rimba. Lestari. Oke, untuk ini kami jelaskan bahwa ini namanya nama yang membidangi bidang pertolongan pertama. Jadi sama Mbak Lian yang juga merangkap sebagai bendahara kami, dan Mas Hairul ini juga tim Sarpras. Jadi untuk sarana dan prasarana Mas Hairul sama Mas Rizal ini yang mengurusi. Lalu untuk Mas Faris ini yang mengurusi anggota. Jadi anggota kami yang untuk yang Mas Safli ini kita proyeksikan nanti untuk jadi tim rescue. Jadi ini nanti kita overkan ke Solo karena akan kuliah di Solo. Kita overkan ke teman-teman relawan sana dan sudah kita antarkan ke sana tempoh hari. Ini untuk peralatan kami yang kami inovasi kami untuk beberapa saat ini adalah mobil ini kita proyeksikan sebagai damkar mini. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh truk damkar, kita bawa ini. Nah, kalau memang ini sudah tidak bisa, maka nanti kita lakukan pemadaman secara manual. Ini kita sudah lengkapi dengan mesin pompa, memang masih relatif sederhana, tapi ini kita sudah uji cobakan. Dan waktu ada kebakaran lahan di Samira, di situ damkar tidak bisa masuk, alhamdulillah kami sudah bisa masuk. Untuk perlengkapannya ini sudah kita siapkan 180 meter selang
lalu ada 4 nozzle nanti, jadi kita bisa sambung nanti jadi 4, keluarnya jadi 4 titik. Nah, ini yang dan ini untuk baju tahan panas, jadi ini untuk menembus tempat-tempat yang berbahaya. Jadi kita sudah siapkan baju tahan panas, helm, serta untuk bantuan pernafasan. Nah, ini nanti kita akan gandengkan lagi dengan oksigen portable nanti. Jadi ini yang kita lakukan, dan ini adalah peralatan-peralatan yang ini Mbak Dian, apa namanya Mbak Dian? Ini collar mag. Jadi ini ketika ada gangguan di leher ini bisa digunakan. Ini sebagian peralatan-peralatan P3K. Jadi ada obat-obatan, ada kasa dan lain sebagainya. Ini kita sudah siapkan. Ada lagi nanti cuman ada apar, ada bigai. Jadi juga kita siapkan di mobil satunya. Jadi di mobil ambulan itu sudah tersedia semua. Kita sediakan sekitar 10 tabung apar untuk membantu pemadaman awal. Ini nanti bisa diuji cobakan. Kita juga punya tandu spinal buatan sendiri. Lalu kita ada 2 tandu untuk proses evakuasi. Ini yang sementara kita punyai. Juga kita punya 1 gergaji mesin, lalu 50 lace jacket. Jadi ada life jacket kita punya 50 sementara yang ada, dan kita harapkan ini bisa nanti sambil swadaya kita lengkapi, Mas. Itu ya.